Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Dwi Kurniawan dari kelas 10 AKR absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Materi yang akan saya bahas dalam materi manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia adalah yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia. Ketiga, manfaat manajemen sumber daya manusia. Keempat, pengertian pengembangan sumber daya manusia. Kelima, fungsi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keenam, manfaat pengembangan sumber daya manusia. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD atau dengan kepanjangan Human Resource. Jadi pada dasarnya manajemen sumber daya manusia ini adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi tercapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen Departemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menetapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karya. Kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang perlu kamu ketahui dan bisa dipraktekkan dalam perusahaan kamu, yaitu pertama, perencanaan atau planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kedua, rekrutmen atau recruitment. Merholm menyatakan bahwa rekrutmen ini merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jadi perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah memahami riwayat hidup para pelamar kerja. Setelah itu, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian, kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji baik tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi yang lain sebelum diterima bekerja di perusahaan tempat. Keempat, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Pelatihan ini bahkan sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Pelatihan kerja merupakan semua aktivitas untuk memberikan, mendapatkan, meningkatkan, dan mengimbangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang serta kualifikasi pekerjaan dan jabatan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini juga tidak kalah penting dari fungsi manajemen yang lain. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia ini juga tidak berdiri sendiri karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan dan berguna supaya perusahaan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dengan evaluasi kinerja, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan
3. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, manajemen sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Oleh sebab itu, dengan adanya manajemen sumber daya manusia, diharapkan tenaga kerja akan mampu memberikan manfaat pada diri sendiri dan organisasinya. Tenaga kerja yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas pula. Inilah salah satu manfaat manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, kecepatan. Suatu pekerjaan yang ditangani oleh ahlinya akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Demikian juga ketika tenaga profesional dituntut untuk kerja cepat. Tenaga kerja tersebut akan mampu melakukan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan ketepatan, sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat, semua pekerjaan dapat diselesaikan secara profesional. 3. Biaya kepemimpinan. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan menjadikan pemimpin memiliki kemampuan menjalankan kepemimpinannya dalam suatu organisasi dengan baik pula. Kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap kebutuhan biaya dalam organisasi. Banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi dapat dilihat dari keefektifan kepemimpinan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Efisiensi penggunaan anggaran yang diperlukan dalam suatu kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh keefektifan seorang pemimpin dalam mengelola organisasinya. Dengan kata lain, pemimpin yang memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia yang baik berdampak pada leadership cost yang lebih efisien. 4. Kemampuan belajar dalam beradaptasi. Adanya pluralisme sumber daya manusia dalam suatu organisasi membutuhkan sistem komunikasi yang baik antar pihak manajemen dengan karyawan maupun sesama karyawan. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan sinkronitas tujuan antara pihak manajemen dengan karyawan tersebut, diperlukan manajemen sumber daya manusia. 4. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan karyawan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk setiap organisasi yang ingin menjadi dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. 5. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. Berbicara mengenai tujuan pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan, melainkan pengembangan sumber daya manusia juga bertujuan untuk 1. Menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam untuk tujuan pengembangan personal dan perusahaan. 2. Mengembangkan budaya perusahaan dalam aspek hubungan supervisor-subordinat, kerjasama tim, dan kolaborasi antar divisi, serta menghadirkan para profesional berkualitas. 3. Memotivasi dan mendorong rasa percaya diri karyawan. 6. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Banyak manfaat yang akan didapat karyawan maupun perusahaan dari pelatihan yang didapatkan. Berikut ringkasan manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi perusahaan. 1. Perusahaan akan dapat mempersiapkan tantangan yang akan datang. 2. Perusahaan akan mampu beradaptasi dengan cepat dalam kemajuan teknologi maupun alat-alat baru. 3. Perusahaan mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. 4. Perusahaan akan mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas sehingga akan meningkatkan citra. 5. Positif perusahaan. 6. Perusahaan dapat mempersiapkan karyawan untuk kenaikan jabatan. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan. 1. Produktivitas karyawan meningkat. 2. Karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. 3. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, karyawan akan dapat menghindari kesalahan yang akan merugikan perusahaan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan tentang materi manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.